Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami di sini adalah untuk mempresentasikan tentang illegal fishing yang ada di Laut Indonesia. Dan pada makalah ini yang akan kami presentasikan, lokasinya terletak di Lautan Natuna. Next. Mungkin untuk sebelum masuk ke presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Zalid Zulka David, NIM 04211089 dari Prodi Teknik Elektro 2021. Perkenalkan, nama saya Bagus Ma'arif dengan NIM 08211014 dari PWK. Perkenalkan, nama saya Hapsari Handayani, NIM 08211030 dari Prodi PWK 21. Perkenalkan, nama saya Jonas Mahendra dengan NIM 08211035 dari Prodi PWK. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Nugrahan, NIM 0845 dari Prodi PWK. Perkenalkan, nama saya Salma Nursyada, NIM 08211067 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Baik, karena sudah memperkenalkan diri semua, mungkin kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada beberapa outline materi yang akan kita bahas, diantaranya tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, isi, kesimpulan, dan yang terakhir, saran. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu latar belakang yang akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih Zaldi. Jadi latar belakang kami yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan dengan peringkat kedua di Asia dan merupakan peringkat pertama sebagai negara terluas. Negara Indonesia sendiri memiliki luas daratan yang hanya 1/3 dari luas lautannya, dengan luas laut sekitar 3.100.000 km persegi. Perairan laut yang luas tersebut memiliki jenis-jenis potensi perikanan yang kaya sehingga menarik perhatian pihak asing untuk ikut dalam menikmati sumber daya ikan yang ada melalui illegal fishing. Salah satu wilayah yang menarik perhatian nelayan untuk melakukan illegal fishing adalah Laut Natuna. Laut Natuna dengan segala kekayaan yang memiliki daya tarik yang luar biasa, sumber daya ikan yang didapat dari hasil tangkapan tersebut terbagi ke dalam 2 kategori. Yang pertama yaitu ikan pelagis dan ikan demersal. Sumber daya perikanan yang menjadi primadona di Laut Natuna selalu menjadi daya tarik negara-negara tetangga seperti Vietnam, Filipina, Cina, Thailand, dan Malaysia. Berkali-kali mereka melakukan pencurian ikan secara ilegal dengan tidak memperdulikan aturan-aturan yang sudah jelas bahwa Laut Natuna sendiri merupakan kepulauan yang sah dimiliki oleh negara Indonesia. Selanjutnya. Adapun rumusan masalah, untuk yang pertama, mengapa Laut Natuna selalu menjadi kawasan perairan laut yang diperebutkan? Kemudian, apa dampak dari illegal fishing di Laut Natuna? Dan bagaimana tindakan pemerintah dalam menghadapi konflik illegal fishing di Laut Natuna? Next. Kemudian ada tujuan penulisan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana aktivitas illegal fishing di Laut Natuna, mengetahui apa saja pelanggaran yang dilakukan, dan apa pencegahan serta penindakan terhadap illegal fishing di Laut Natuna. Kemudian untuk manfaat penulisan, yang pertama untuk mengetahui potensi perikanan yang ditangkap di Laut Natuna, kemudian untuk mengetahui apa saja dampak yang terjadi dari illegal fishing serta upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah, dan untuk menyadarkan masyarakat agar dapat ikut serta membantu menjaga illegal fishing di Indonesia. Baik, saya izin masuk kembali. Mengenai isi,
sekaligus menjawab tentang rumusan masalah. Jadi yang pertama, potensi perikanan tangkap di Laut Natuna. Dijelaskan dalam slide bahwa selain menyimpan potensi migas yang besar, kawasan Laut Natuna juga menyimpan kekayaan perikanan yang berlimpah. Wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Vietnam, dan Kamboja ini memiliki total potensi perikanan tangkap hingga 1 juta ton per tahunnya. Kelompok ikan yang memiliki jumlah potensi tertinggi yaitu ikan pelagis 621.000 ton, demersal 334.000 ton, dan pelagis besar 66.000 ton per tahun. Potensi tersebut menjadikan sektor usaha perikanan tangkap khususnya di wilayah Natuna ditutup 100% dari keterlibatan asing melalui peraturan Presiden nomor 44 tahun 2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka. Hal ini bertujuan agar investor lokal membuka akses lebih besar lagi, dan pemerintah juga merencanakan membangun sentra kelautan dan perikanan terpadu untuk meningkatkan upaya pengelolaan perikanan tangkap dari 9,3% menjadi 40% dari stok ikan lestari. Dan khusus di industri pengolahan ikan, investasi asing dibuka untuk pihak asing hingga 100%. Baik, selanjutnya itu ada dampak adanya illegal fishing di Laut Natuna. Jadi adanya illegal fishing di Laut Natuna memberikan dampak yang signifikan bagi ekonomi dan sosial dalam masyarakat di wilayah Natuna. Salah satunya itu dampak ekonomi yang diakibatkan dari illegal fishing di Laut Natuna, yaitu kapasitas penangkapan ikan oleh nelayan sekitar. Jadi penangkapan ikan oleh nelayan sekitar itu terbatasi akibat perlakuan illegal fishing oleh kapal ikan asing yang biasa disebut KIA, sehingga pendapatan para nelayan sekitar Laut Natuna itu tidak maksimal. Selain dampak ekonomi, adapun dampak sosial yang ditimbulkan illegal fishing yang dilakukan oleh KIA itu sebanyak 108 warga negara asing, kapal ikan asing kasus illegal fishing berkewarganegaraan Vietnam sudah dideportasi. Sampai saat ini juga jumlah WNA ABK KIA yang masih berada di Natuna sebanyak 65 orang yang tersebar di beberapa instansi, imigrasi 27 orang, Lanal Ranai 6 orang, PSDKP di Sabang Mawang sebanyak 32 orang. Baik, adapun pengawasan dan penegakan hukum terhadap illegal fishing. Masih banyak dan tingginya potensi kegiatan illegal fishing di Laut Natuna. Tentunya harus mendapat perhatian dari pemerintah Republik Indonesia. Terkait dengan hal ini, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, baik berupa upaya yang langsung berkaitan dengan operasional pengawasan dan penegakan hukum, maupun upaya tidak langsung yang sifatnya mendukung atau supporting. Berdasarkan hasil analisis terhadap upaya pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Ditjen PSDKP, kegiatan pengawasan dan penegakan hukum dapat dilakukan dengan operasi pengawalan di pelabuhan, operasi pengawasan di laut, dan pemantauan kapal perikanan. Pengawasan dengan patroli dan penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing. Saat ini, operasi pengawasan di laut telah dilakukan dengan mengarahkan kapal pengawas perikanan dengan metode intercept atau dukungan fasilitasi VMS, AIS, dan radar. Keterlibatan negara bersangkutan perlu dihadirkan dalam upaya penanganan illegal fishing, mengingat pencurian yang dilakukan bukan hanya sekali saja, melainkan berkali-kali. Ini menandakan bahwa pelanggaran penjagaan dan pengawasan dari dua negara, sehingga mereka mudah keluar masuk di wilayah Indonesia. Dengan luas laut sekitar 3.100.000 km persegi, yaitu perairan laut Nusantara sekitar 2.800.000 km persegi, dan perairan laut teritorial seluas 300.000 km persegi, ditambah dengan perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia, maka secara keseluruhan luas perairan laut menjadi 5.200.000 km persegi, dan mempunyai pantai terpanjang seluas 81.000 km persegi. Dengan luas yang seluas itu, tak heran banyak perairan di Indonesia yang menjadi tempat adanya illegal fishing. Adanya illegal fishing di Laut Natuna memberikan dampak yang signifikan bagi ekonomi dan sosial dalam masyarakat di wilayah Natuna. Salah satu dampak ekonomi yang diakibatkan dari illegal fishing di Laut Natuna yaitu kapasitas penangkapan ikan oleh nelayan sekitar terbatasi akibat perlakuan illegal fishing oleh kapal ikan asing atau disebut KIA, sehingga pendapatan para nelayan sekitar Laut Natuna tidak maksimal.
selain dampak ekonomi, ada pun dampak sosial yang ditimbulkan illegal fishing yang dilakukan oleh KIA. Mengatakan sebanyak 108 warga negara asing atau WNA, kapal ikan asing atau sebut KIA, kasus illegal fishing berkewarganegaraan Vietnam sudah dideportasi. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia dapat dikatakan telah berhasil memberikan efek jerah terhadap nelayan Tiongkok dalam melakukan illegal fishing di Laut Natuna Utara. Hal ini juga dibuktikan oleh laporan KKP yang menyatakan bahwa kapal-kapal nelayan Tiongkok sejak insiden terakhir yakni Juni 2016 tidak pernah terlihat lagi di perairan Natuna. Selanjutnya saran dari kelompok kami, dari kesimpulan yang didapat mengenai masalah illegal fishing di Laut Natuna, kami sebagai masyarakat tidak punya hak serta kuasa dalam menangani kasusnya. Namun, sebagai rasa peduli terhadap wilayah Indonesia, kami dapat memberikan saran diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia harus terus mengawasi negara-negara yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan Indonesia untuk mencegah terjadinya konflik. Yang kedua, pemerintah harus mengambil langkah tegas terhadap illegal fishing yang terjadi untuk memberi efek jerah agar kasus illegal fishing tidak terulang lagi. Dan yang terakhir, pemerintah Indonesia harus pintar dalam memanfaatkan sumber daya yang ada agar dapat Ya, baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami menerima kritikan dan saran. Serta untuk sesi pertanyaan tidak ada karena ini presentasi online. Jadi sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.